Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Kamila, berasal dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Islam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzuddin dari kelompok 3 Psikologi Islam. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Islam dengan dosen pengampu Ibu Sarina Rulita, LC MSI. Kami mengambil jurnal tema dengan motivasi dengan judul menelusuri perbandingan motivasi dalam beribadah di bulan Ramadan. Di jurnal ini kami ada abstrak menjelaskan tentang pengertian bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan sendiri bagi umat Islam di seluruh dunia. Abstrak tersendiri di jurnal terdapat dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci dari abstrak sendiri yaitu motivasi, beribadah, dan bulan Ramadan. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita di jurnal mempunyai pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan tentang bulan puasa Ramadan, di mana apa yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan suci, yaitu 1. Bulan diturunkannya Al-Quran, 2. Bulan berkah, 3. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, 4. Pahala berlipat ganda di bulan Ramadan, 5. Malam Lailatul Qadar. Bagian ketiga, kita ada metode. Di dalam jurnal ini, kita menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari masyarakat yang kami amati. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kami kumpulkan dalam riset dan kami tafsirkan. Di bagian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini menjelaskan tentang apa yang sudah ada dalam pembahasan dalam kuesioner tersebut. Di kuesioner tersendiri, penyebarannya dilaksanakan secara online melalui Google Form dari tanggal 20 April sampai 30 April 2022, yakni akhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kami mempunyai 25 responden dengan rentang usia yang berbeda, yaitu usia 10 sampai 15, 16 sampai 25, 25 sampai 40, dan terakhir di atas umur 40. Nah, di dalam penelitian ini kita juga ada 3 pertanyaan yang diberikan kepada responden sebagai mengisi kuesioner tersebut. Pertanyaan pertama, saya tetap melaksanakan tarawih walaupun sudah terakhir bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua, selama bulan Ramadan saya lebih sering membaca Al-Quran. 3. Selama bulan Ramadan saya lebih sering melaksanakan sholat sunnah, contoh tahajud, duha, qiyamul lail. Adapun umur pada responden terlampir pada diagram. Di sini di kategori pertama umur 10 sampai 15 tahun jumlah persentase 4% dari 20 penjawab atau 20 responden. Yang kedua di kategori 16 sampai 25 tahun menjumlah persentase 88% dari 25 responden. Yang ketiga, di kategori umur 25 sampai 40 tahun, jumlah presentasi adalah 4% dari 25 responden. Dan terakhir di kategori umur di atas 40 tahun, jumlah presentasenya 4%. Jumlah persentase dari pertanyaan pertama. Dengan pertanyaan, saya tetap melaksanakan tarawih walaupun sudah terakhir bulan Ramadan. Responden pada diagram menjawab iya berjumlah 72%, sedangkan responden menjawab tidak berjumlah 28%. Bisa kita simpulkan lebih dari 50% responden melaksanakan tarawih walaupun sudah terakhir bulan Ramadan. Adapun alasan responden juga telah kami simpulkan bahwa dari persentase yang tidak dilaksanakan tarawih terdapat 7 responden dari 25% dengan alasan sibuk bekerja, dan responden yang melaksanakan tarawih terdapat 18 responden dengan alasan mendapatkan pahala berlipat ganda, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengharapkan malam Lailatul Qadar.
Jumlah persentase dari pertanyaan kedua dengan pertanyaan, selama di bulan Ramadan saya lebih sering membaca Al-Quran. Pada diagram tersebut menjelaskan responden yang menjawab ya berjumlah 76%, sedangkan responden menjawab tidak berjumlah 24%. Kami simpulkan lebih dari 50% responden rutin membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Adapun alasan dari responden juga telah kami simpulkan bahwa dari presentasi responden yang tidak membaca Al-Quran terdapat 6 responden dari 25 dengan alasan sibuk bekerja dan sulit membagi waktu luang. Dan responden yang rutin membaca Al-Quran terdapat 19 responden dengan mayoritas alasan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oke, jumlah persentase dari pertanyaan ketiga dengan pertanyaan selama bulan Ramadan saya lebih sering melaksanakan sholat sunnah seperti tahajud, duha, qiyamul lail. Pada diagram menjelaskan responden yang menjawab ya berjumlah 52%, sedangkan responden menjawab tidak berjumlah 48%. Nah, kami simpulkan 50% responden melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan. Adapun alasan dari responden juga telah kami simpulkan bahwa responden yang tidak melaksanakan ibadah sunnah dalam bulan Ramadan terdapat 12 responden dari 25 responden dengan alasan 1. Kadang terlewat, 2. Sibuk bekerja, dan 3. Merasa lelah. Dan responden yang melaksanakan ibadah sunnah terdapat 13 responden dengan alasan memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan. Dapat kami simpulkan dalam pertanyaan 1, kedua, dan ketiga, yaitu pertama, yakni ketertarikan responden dalam mengikuti survei. Dan hal ini dibuktikan dengan antusias responden dan mengikuti tanya jawab yang pada kuesioner kami sebar. Responden juga menyarankan agar survei disesuaikan dengan kepribadian mereka agar bisa dimaksimalkan dengan pertanyaan terkait survei. Kedua, dapat dibuktikan hasil dari survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih dari 50% menjawab dengan respon positif bahwa mereka 1. Tetap melaksanakan tarawih walaupun sudah terakhir bulan Ramadan, 2. rutin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan terakhir 3. selama bulan Ramadan rutin melaksanakan ibadah sunnah. Oke, selanjutnya setelah ada hasil dari pembahasan, yaitu ada simpulan. Simpulan dari jurnal ini yaitu penelitian dengan tema motivasi beribadah di bulan Ramadan melalui survei menggunakan Google Form dilakukan selama 10 hari terakhir bulan Ramadan pada tahun 2022. Survei ini memiliki 25 responden yang telah menjawab sesuai pertanyaan yang diberikan dengan respon yang mendukung, juga hasil yang memuaskan. Responden menjawab dengan jujur sesuai apa yang mereka lakukan terkait pada pertanyaan. Berbagai jawaban diberikan oleh responden yang menunjukkan keberagaman aktivitas dalam mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu ada ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada responden yang telah mendukung pelaksanaan survei ini hingga berlangsung dengan baik dan lancar. Juga kepada Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam yaitu Ibu Sari Narulita LC MSI yang telah membantu kami dan memberikan saran terbaiknya sehingga penelitian ini dapat kami laksanakan dengan sebaik mungkin. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Sari Narulita. Pertanyaan yang pertama dengan jawaban yaitu kami mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Negeri Jakarta membuat penelitian tentang motivasi beribadah di bulan Ramadan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang dialami setiap orang kebanyakan pada bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Baik, jawaban yang kedua adalah yang ingin kami capai dalam penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui dan juga dapat membandingkan ibadah seseorang pada bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apakah ada peningkatan seperti lebih rajin atau malah sebaliknya menjadi lebih malas? Baik, jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu dalam penelitian ini kami menggunakan teori penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif.
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat yang kami amati. Maka proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian data yang akan kami kumpulkan dan riset akan kami tafsirkan secara berurutan analisis, dan dalam riset kualitatif diawali dari tahap pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan pertanyaan metode cara untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, di nomor 4 ini kita mempunyai 4 cara untuk mengumpulkan data. Pertama, membuat formulir pertanyaan tentang motivasi beribadah. Kedua, menyebarluaskan formulir kuesioner tersebut yang akan dijawab oleh masyarakat dengan ketentuannya sesuai dengan umur yang tertera dan mengarahkan mereka untuk menjawab pertanyaan kuesioner tersebut. 3. Menganalisa hasil kuesioner yang sudah dijawab oleh masyarakat. Terakhir 4. Menuliskan hasil dan pembahasan terkait kuesioner tersebut dan menganalisanya. Nomor 5, kami menjawab dengan kami mengamati jawaban responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas pada responden ibadahnya meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan lain di bulan Ramadan. Jawaban nomor 6, dari penelitian ini kami dapat mempelajari kepribadian seseorang dengan alasan aktivitasnya dan masing-masing pada bulan Ramadan, serta mengetahui bagaimana seseorang menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Saya Tasya Kamila. Saya Ahmad Izzuddin. Terima kasih telah menonton video jurnal kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.